Dalam mempelajari ekonomi, kita sering langsung membahas pasar, harga, produksi, dan keuntungan. Namun sebelum itu semua, filsafat ekonomi mengajak kita bertanya lebih dalam. Pertanyaannya bukan bagaimana ekonomi bekerja, tetapi apa hakikat dari ekonomi itu sendiri. Pembahasan tentang hakikat inilah yang disebut ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang benar-benar ada, apa yang dianggap nyata, dan bagaimana realitas dipahami. Dalam konteks filsafat ekonomi Islam, ontologi membahas hakikat manusia, harta, sumber daya alam, serta hubungan antara manusia dan Allah dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam tidak memandang realitas hanya dari sisi materi. Islam menolak pandangan bahwa yang dianggap nyata hanyalah hal-hal yang bisa dihitung dan diukur. Dalam ekonomi Islam, realitas mencakup dimensi material dan spiritual sekaligus. Dasar utama ontologi ekonomi Islam adalah tauhid. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik mutlak seluruh alam semesta. Semua yang ada di bumi, termasuk harta dan sumber daya, pada hakikatnya milik Allah. Manusia tidak memiliki kepemilikan absolut. Kepemilikan manusia bersifat relatif dan sementara. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam ekonomi Islam, manusia memiliki dua kedudukan utama. Pertama sebagai hamba Allah, dan kedua sebagai khalifah di bumi. Sebagai hamba, manusia terikat oleh aturan dan nilai ilahi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Dua peran ini membentuk cara Islam memandang manusia dalam kegiatan ekonomi. Manusia bukan sekadar makhluk pencari keuntungan. Manusia adalah makhluk bermoral yang setiap tindakannya memiliki konsekuensi etis dan spiritual. Oleh karena itu, keputusan ekonomi dalam Islam tidak bersifat netral. Setiap aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi selalu mengandung tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada Allah. Selanjutnya, mari kita bahas hakikat harta dalam ekonomi Islam. Harta dipandang sebagai amanah. Artinya, harta bukan tujuan hidup, melainkan sarana untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi kepemilikan tersebut dibatasi oleh fungsi sosial. Harta tidak boleh digunakan untuk merusak, menzalimi, atau menimbulkan ketimpangan sosial. Karena harta adalah amanah, maka penggunaannya diatur oleh prinsip halal dan haram. Dari sinilah muncul larangan riba, larangan penipuan, dan kewajiban zakat. Semua aturan ini bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Ontologi ekonomi Islam juga memandang bahwa masalah utama ekonomi bukan semata-mata kelangkaan sumber daya. Islam mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang cukup untuk seluruh manusia. Masalah muncul ketika terjadi keserakahan, penumpukan kekayaan, dan distribusi yang tidak adil. Oleh karena itu, solusi ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan dan pengendalian diri. Islam mengajarkan etika konsumsi yang seimbang, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak hidup dalam kemewahan yang melampaui batas. Prinsip ini menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pandangan ontologis ekonomi Islam, individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hak individu diakui, tetapi tidak boleh mengabaikan kepentingan bersama. Kesejahteraan pribadi harus sejalan dengan kesejahteraan sosial. Negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan ekonomi. Negara bertugas memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mencegah terjadinya ketimpangan yang ekstrem. Pada akhirnya,
Ontologi filsafat ekonomi Islam menegaskan bahwa ekonomi adalah bagian dari ibadah. Aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan dunia, tetapi juga bernilai akhirat jika dilakukan sesuai dengan nilai Islam. Keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari keuntungan dan pertumbuhan, tetapi dari keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan yang dihasilkan. Dengan memahami ontologi filsafat ekonomi Islam, mahasiswa diharapkan mampu melihat ekonomi secara lebih utuh, bukan hanya sebagai sistem, tetapi sebagai bagian dari pandangan hidup yang berlandaskan nilai dan tanggung jawab.